sedikit kendala di sini terkait tadi dengan teknikal ya. Insyaallah kita akan mulakan sesi kita pada malam hari ini. Suara kami boleh didengar ya? Kak Nurliza ya di Pineng, boleh didengar dengan jelas suara kami? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Siti Hamizah. Semakin ke belakang gini. Ini loh jaraknya tak cukup belakang. Tak cukup belakang. Ke depan kan sedikit. Nah, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan ya. Malam ini kita sudah masuk pada Amsal yang ke 36 ya, puan-puan dan tuan-tuan. Amsal yang ke 36. Tadi pagi saya mendengarkan anak kecil saya membaca surah Al-Hajj, dan ayat yang dibaca itu terkait dengan perumpamaan, tapi tak terdapat dalam kitab kita, tak terdapat dalam kajian kita. Mengapa tak terdapat? Kerana tajuk buku kita ini sebetulnya adalah At-Tibyan fi Amsalil Quran, ya, keterangan mengenai perumpamaan atau permisalan dalam Al-Quran. Jadi fokus kepada kajian Al-Amsal di sini adalah yang mengungkapkan kata masal ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan, ada masal ya. Kemudian di sini masaluhum kamathal ladzis, ada masal. Tapi ada perumpamaan yang tidak menggunakan kata masal, tapi tak tersebut dalam kitab ini, mengikut pada tajuknya adalah Al-Amsal. Jadi Ustazah bagi tahu supaya nanti Ustazah ada ke Quran ada masal, tapi kenapa tidak disebutkan dalam kitab kita ini? Ya, karena kitab kita fokus kepada ada lafaznya masal, ya, ada lafaznya masal. La yastawiyani masala, ya. Jadi ada masal, yang tak ada masal seperti
ka'anna, itu perumpamaan juga tapi tidak ada lafaz masalnya, tidak disebutkan dalam buku kita ini, ya. Itu saja yang Ustaz nak bagi tahu. Bila membaca Al-Quran jumpa perumpamaan tapi tak terdapat dalam kitab kita karena mungkin tidak ada sebutan kata masalnya. Ya, Ustazah setiap kali membaca ayat sama ada dalam ayat-ayat Amsal ataupun ayat-ayat Aksam, Ustazah macam ada satu rasa, ya, ada satu perasaan dalam hati Ustazah, perasaan tersentap ada, perasaan sedih ada, perasaan gemuruh pun ada. Kadang-kadang kesan daripada pembacaan pertama itu membuatkan, ya, mata ini macam berlinang saja, ya, dan dalam jantung ni macam seolah-olah bergemuruh, dan dalam kulit-kulit ini seolah merinding, ya. Ada satu yang membuat Ustazah itu rasa bersalah, rasa kecil, rasa rasa tak ada nilai apabila ayat-ayat yang dibaca itu berkenaan dengan sanjungan-sanjungan Allah kepada sekelompok atau sekumpulan hamba-hambanya. Ada semacam pujian, ada semacam kemuliaan yang Allah tunjukkan dalam firman-Nya mengenai status hamba-hambanya. Dan ketika saya memperhatikan karakter mereka, sifat-sifat mereka, sehingga mendapatkan pujian daripada Allah, lalu saya bandingkan dengan diri saya, ya, seketika itulah muka, mata, ya, badan saya rasa jatuh, rasa hina, rasa seolah-olah tak ada nilai, begitu. Lebih-lebih lagi ketika Ustazah membaca perumpamaan pada ayat yang ke-29 surah yang ke-48 ni, macam saya berkata, siapalah saya ni, kan, melihat sahabat yang ditonjolkan oleh Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ya, begitu luar biasa interaksi sahabat ini dengan orang-orang kafir, dengan sesama orang mukmin, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah saya mulai belajar mengenal identiti saya sendiri dan mencuba untuk mencontoh mereka ini. Mungkin Islam ini di akhir zaman ini macam sesuatu yang dianggap pelik, asing, diabaikan, tidak ada value. Macam apalah Islam ni? Kau boleh bangga ke dengan menjadi anak orang Islam? Engkau boleh tersanjung ke dengan menjadi orang Islam, orang mukmin yang terpuruk peradabannya, yang terpuruk ekonominya, yang tertinggal kekuatannya, yang terkebelakang sains teknologinya? Jadi tak apa, biarlah kita seolah-olah hidup pada zaman Nabi di awal-awal pembinaan umat Islam, daripada kualiti, ya, kuantiti, ya, yang begitu lemah, ya, yang begitu sedikit akhirnya menjadi kuat dan begitu banyak dan menggerunkan orang-orang kafir. Jadi di sini kita belajar memperbaiki kondisi umat Islam hari ini, ya, melalui perumpamaan. Dan alhamdulillah perumpamaan yang diambil ini adalah satu perumpamaan yang tidak ada satu orang pun boleh menafikan, sebab perumpamaan ini mengambil fakta ataupun fenomena yang kita sentiasa berinteraksi dengannya sepanjang hari, ya, entah sehari sekali ke 2 kali ataupun tiap-tiap hari,
kita akan menyaksikan sebetulnya gambaran tentang umat Islam di zaman dahulu yang akhirnya digeruni dengan gambaran umat Islam hari ini yang tidak ada nilainya. Ya, itu Ustazah sendirilah melihat betapa Quran ini, betul kata Allah, kalau ada satu bacaan yang boleh membelah bumi, menghidupkan orang yang mati, menjalankan gunung ganang, tak lain tak bukan itu adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, Quran ini ruh yang dia boleh menggetarkan hati kita, bahkan boleh mengubah pola tingkah laku kita sehari-hari. Itulah Al-Quran, dan itulah yang setiap hari Ustazah alami ketika Ustazah berinteraksi keseorangan diri dengan ayat-ayat Allah ini. Jadi Ustazah percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab ruh, dan mana-mana orang yang mengatakan Quran tidak dinilai just bacaan semata-mata, mungkin karena Allah belum lagi bagi satu rasa, satu sentuhan yang hidup dalam hatinya. Dan kita doakan semoga semua umat Islam boleh merasakan nilai ketinggian Al-Quran. Dibuka ya kitabnya masing-masing, muka surat 323 surah Al-Fatah. Yang tidak punya kitabnya dan yang sudah order, sila dilanjutkan urusannya dengan pihak yang ditempa. Dan yang tidak menempa dan tidak memiliki kitab ini, boleh dibuka Al-Qurannya, tafsirnya, surah Al-Fatah, surah yang ke-48 ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadun, itulah Muhammad, Rasulullah yang merupakan seorang Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, bertindak keras kepada golongan kufar. Ruhama'u bainahum, bertindak santun, penuh sayang terhadap sesama mukmin. Tarahum ruk'an sujadan, kamu melihat mereka dalam keadaan ruku', sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang dengan ruku' sujudnya itulah mereka mencari ridha dan juga kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka berada pada wajah-wajah mereka. Min atharis sujud, disebabkan karena kesan atau pengaruh sujudnya mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurah, itulah dia perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, sedangkan perumpamaan mereka dalam kitab Injil adalah kazara'in, seperti mana tanaman, akhraja syat'ah, yang mengeluarkan tunas, fa'azarahu, lalu tunas itu dapat menguatkan tanaman itu, fastaghlada, lalu tanaman itu menjadi kuat, wastawa,
dan tanaman itu menjadi sempurna ala suqih, di atas batang akarnya. Yu'jibu zurra'a, yang mana tanaman itu membuat kagum para petaninya. Liyaghita bihimul kufar, dengan itulah Allah mencoba untuk membuat orang-orang kafir itu menjadi geram, menjadi jengkel. Kalau orang Indonesia, wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Minhum, diantara mereka, maghfiratan, berupa ampunan, wa ajrun azima, dan juga pahala yang begitu agungnya. Ayat ini adalah menjelaskan tentang kedudukan Nabi dan para sahabat. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat yang kita tak dibenarkan untuk mencela mereka. Ayat ini adalah ayat yang membuat kita merasa begitu kerdil, begitu kecil, dan termotivasi untuk mencontoh mereka, yaitu para sahabat yang telah mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini banyak menyuntikkan emosi dalam jiwa kita untuk menjadi insan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita tengok kepada terjemahan secara general, ya, ayat ini mengandungi satu makna. Muhammad itu adalah Rasul Allah, sedangkan orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu keras terhadap orang-orang kafir dan lembut kepada sesama mereka yang beriman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rukuk sujudnya, sehingga pengaruh daripada sujudnya itu membawa kesan di mana wajah-wajah mereka itu, ya, dikatakan ada tanda, dan mereka ini disebutkan dari awal-awal dalam kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab Injil, para sahabat ini diumpamakan seperti, ya, Rasulullah dan sahabat ini, ya, diumpamakan seperti satu tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian tunasnya ini dapat menguatkan tanaman tersebut dan dapat menyempurnakan kedudukan tanaman tersebut, sehingga membuat penanamnya jadi seronok, ya, kagum, suka. Orang-orang yang seperti ini, ya, para sahabat ini adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang kelak Allah akan janjikan untuk mereka ampunan. Ampunan inilah yang membuat mereka sentiasa di dunia dilindungi oleh Allah, dan kalau di akhirat mereka mendapatkan ajrun azimah, yaitu pahala yang begitu agung, dan pahala itu adalah masuk ke dalam syurga. Oke. Perempuan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, mari kita tafsirkan ayat ini, ya. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad di sini adalah sebagai khabar. Maknanya kalau ada khabar itu ada mubtada, dan mubtadanya itu makhdhuf, terbuang, ya. Mubtadanya itu terbuang. Saya dari tadi dalam hati saya teringin jumpa anak kecil saya. Dia
tengok saya, mengintai saya di sebalik pintu. Ya, dia kalau saya agak bergetar sedikit bercakap tuh dia macam serius ingin tahu ibunya kenapa. Jadi ketika dia melihat saya tersenyum, baru dia masuk biliknya. Ya. Oke. Muhammad sebagai khabar, sedangkan mubtada'nya itu adalah huwa yang terbuang. Jadi kalau ikutkan susunannya tuh gini, huwa Muhammadun Rasulullah, dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Oke. Kenapa ada dia itu adalah Muhammad Rasulullah? Karena ayat ini terkait dengan ayat sebelum. Oke. Kalau kita buka pada ayat sebelum, bunyinya adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan petunjuk dan din al-haq, supaya Allah memenangkan agama itu ke atas agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Siapa yang diutus oleh Allah itu? Huwa Muhammadun Rasulullah. Dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Oke, faham di sini ya? Jadi saya melihat perempuan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tuh dia macam satu rantai. Kalau Anda lepas satu saja, dia akan menyusul jatuh rantai-rantai itu. Ya, karena itu kita tidak ada pemilihan surah sebetulnya, nak pilih surah sekian, tapi kita boleh mengawali hafazan dari mana mulanya. Itu boleh. Tapi mengambil surah Yasin saja dan menafikan surah Al-Baqarah, itu sifat orang-orang ahli kitab. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka mengambil sebagian, mereka tinggal sebagian. Ya, jangan, kita pelajari semuanya Al-Quran itu. Hatta perbincangan tentang orang kafir pun kita kena pikiran, walaupun kita mengaku sebagai orang yang bukan kafir. Kemudian potongan ayat berikutnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Selepas bincang tentang Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan din Islam, maka Allah menjelaskan siapa yang mengelilingi Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bihim, ya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rasulullah itu ternyata dikelilingi oleh para sahabat. Dan sifat karakter sahabat itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda, pernah mendengar sifat malaikat? Ya. Sifat malaikat yang menjaga neraka itu adalah ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah yang ke-66 ayat 6 ya. Itu keras dan kuat, ya. Ghalidh, garang, syadid, kuat dan keras. Sahabat itu ternyata disebutkan dalam kitab Taurat itu memiliki karakter yang sangat keras, sangat kuat, sangat ialah asyidda, syadid, keras terhadap orang-orang kafir. Muncul satu pertanyaan di sini dalam jiwa saya, dan pertanyaan itu dijawab oleh Ibnu Ashur. Kenapa para sahabat itu keras kepada orang kafir, sedangkan kita sekarang itu lembek kepada orang kafir? Kenapa? Apa falsafah, apa nilai di sebalik kekerasan, kegarangan, ya, kegarangan orang-orang kafir? Kalau ada perbincangan tentang ilmu neuro, perbincangan tentang ilmu sains, katanya jangan garang. Kita tengok konteks sebetulnya, garang tak garang itu amat keras dan garang kepada orang-orang kafir. Saya bertanya, kenapa? Ibnu Ashur menjawab, liiqamatid din,
Tujuan kegarangan, kekerasan itu adalah untuk dapat menegakkan agama. Sehingga umat Islam itu ditakuti. Kita rasa tak perlu kita ditakuti. Tapi zaman sahabat, mereka menciptakan image di mata orang kufar bahwa mereka, umat Islam ini, punya kekuatan untuk ditakuti dengan sifat garangnya mereka. Asyidda wal kufar. So mungkin tiba pertanyaan, kafir yang macam mana ini Ustazah? Kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam dan menjadi penghalang Islam tersebar. Oke, baik, jelas di sini ya. Ruhama'u bainahum. Tertanya pula dalam hati saya, kenapa dengan sama orang Islam itu lembut, dengan orang kafir keras? Kenapa kalau terhadap orang Islam lembut, tak juga dengan orang kafir lembut, sama-sama? Ingat, sahabat orang yang celik boleh membedakan mana kafir, mana mukmin. Sehingga mereka boleh menetapkan stand kepada orang mukmin, standnya macam mana, kepada orang kafir musuh Islam macam mana standnya. Mereka tak campur aduk. Ini kecerdikan para sahabat yang tidak kita ada pada hari ini. Oke, mengapa kepada orang Islam sesama mukmin sahabat bertindak ruhama, bertindak kasih, penuh sayang, penuh kelembutan? Libina'il ukhuwa al-islamiyah al-imaniyah. Karena umat Islam perlu membina ukhuwah atas dasar iman untuk menegakkan Islam tadi itu. Jadi dengan sesama Islam merapat, penuh kasih sayang, sehingga kuat. Lalu tunjukkan kekuatan yang terbina itu, ukhuwah yang terbina itu kepada kufar dengan asyidda. Ya. Jadi bagus. Dan Rasulullah mendidik di antara mereka sesama umat Islam ini membentuk ukhuwah, di mana sahabat sekian dipersaudarakan dengan sahabat sekian, yang sekian dengan sekian, sekian dengan sekian, masing-masing bertanggung jawab dengan sahabatnya, lalu menjadi satu ukhuwah Islamiyah fil Madinah, di kota Madinah al-Munawwarah. Saya pun teringin, perempuan, apabila kita belajar Al-Quran, ya, dengan pegangan Quran dan Sunnah, mengenepikan sensitif, ya, mengenepikan kalau kita katakan, kita tingkatkan argumen kita, jangan sentimen kita, insya Allah ukhuwah akan terbina. Kita ini mati sebelum terbina ukhuwah karena sensitif dan sentimen. Bila orang bagi nasihat, dahlah macam-macam. Bila orang jelaskan mana hak, mana yang batil, dahlah dengan sensitif kita. Saya bagi tahu perempuan dan tuan-tuan, bila kita tak terbiasa dengan Quran, tak terbiasa dengan ilmu Quran dan Sunnah, memang gatal dalam sodru kita. Dan saya bagi tahu perempuan dan tuan-tuan, apabila perempuan sekarang sudah kembali kepada Al-Quran dengan metode tadabbur, tafakur, ta'amul, tazakur, yang sudah terkena anxiety, dia akan muncul anxiety-nya. Saya bagi tahu. Yang sudah terkena penyakit-penyakit kronik dalam jiwa, dia akan menguat, menyebar. Sama ketika kita berobat, ya, semua penyakit akan berhamburan sehingga kita tak tentu arah. Sama ketika orang berhenti merokok, semua penyakit datang sehingga timbul talbis, tazin. Engkau mati nanti kalau berhenti merokok, engkau segera ambil rokok sikit lagi, sikit je, akan sehat. Iya, penyakit juga penyakit. Saya beritahu, ada yang terusik dalam jiwa Anda. Maka ketika terusik, jangan berhenti, teruskan. Seperti Anda minum madu yang akan membetulkan segenap permasalahan dalam badan Anda. Jangan berhenti, teruskan. Walaupun dia meragam di dalam. Sama seperti posisi lengan tangan yang terbalik, ya.
Ketika sudah selesai, tapi tak boleh berfungsi dengan baik, dibawa kepada pakar tulang, ya sangkal putung misalnya, akan dipusingkan, Anda akan meragam. Sama seperti orang yang terkena penyakit saraf. Bila sudah ditekan sarafnya, diperbarui oleh yang pakar saraf, seluruh badan kita akan demam. Ya, semua itu saya alami. Maka saya boleh berkata, ya, jangan berhenti. Kalau Anda sudah berhenti, memang Anda sudah kena tazyin daripada syaitan, talbis daripada iblis. Ya, memang begitu. Anda kembali ke Islam saja, bukan diri Anda yang perlu Anda perkemas. Orang di luar itu sudah macam-macam akan bercakap yang tidak tentu arah. Ya, jadi itu saya bagi tahu, bila Anda sudah terkena anxiety, ya, ikatkan pengalaman orang-orang yang pernah saya ajar. Bila saya masuk pada ayat tentang bab dosa saja, ada yang terus masuk hospital. Dia kena panic attack sampai dia tak boleh kawal, seolah muncul kata-kata dalam dirinya itu, kamu ni teruk, kamu teruk, kamu teruk, kamu tak layak masuk surga, kamu ini sudah luar biasa. Macam dalam dirinya dia tak layak untuk bersuci, tak layak untuk masuk surga, tak layak diterima pertaubatannya. Dia masuk hospital. Dan akhirnya lepas dari hospital, teruskan balik kelas semula. Ya, saya yang akan terus memberikan satu saranan, teruskan dan jangan berhenti, karena hakikatnya Anda tengah berobat. Berobat Quran ini bukan sekali terus sembuh seperti orang baca jampi-jampi keluar. Dia tidak, dia sampai kita mati tahu belajar Quran nih. Karena surga yang akan kita tempati itu terkait dengan akhir mana Quran yang kita pelajari. Saya teringat dengan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau khatam dalam penjara 80 kali Al-Quran dikhatamkan, dan terakhir pada khatam yang ke-81 sebelum habis surah Al-Mufassal, jatuh pada surah yang ke-54, yaitu surah Al-Qamar, pada ayat yang ke-54, yaitu mengenai kedudukan orang yang ada di syurga, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Terus menghembuskan nafas yang terakhir. Saya menangis jadi-jadinya. Saya tak tahu nak rasa apa. Saya teringin saya juga mati dalam keadaan satu, entah membaca Al-Quran dalam zikrullah, atau dalam keadaan sujud juga zikrullah, entah dalam merenungkan kekuasaan Allah. Saya ingin dimatikan Allah dalam keadaan seperti itu. Jadi saya melihat kesilapan orang sekarang itu kalau berobat dengan Al-Quran itu seolah-olah direct, instan, surah apa, ayat berapa, diamal berapa kali, belah pagi ke petang, ke malam, berapa kuantitinya. Saya tak guna metode itu, puan-puan dan tuan-tuan. Saya guna tadabbur, lalu disambung dengan tafakur, diperkemas dengan ta'ammul, baru recall dan zakur. Itu kaidah saya. Dan saya juga, puan-puan dan tuan-tuan, mendapati banyak keluhan orang-orang. Mai sini, dengar Mega sini. Umi nak tengok sini. Datang mengeluh kepada saya, di umur yang tua ini macam nak semua diambil, tapi tak sanggup. Saya katakan, memang itu bukan cara. Kita kena ada metode, kita kena ada formula. Tidak boleh terus kita nak ambil semuanya karena alasan umur kita tidak tua. Tidak, kita kena ada step by step, tahapan-tahapan ikut model Al-Quran. Itu yang hilang hari ini. Jadi semua ilmu tidak dirangkul, tetapi tidak memampui semuanya. Baik, seterusnya, tarahum ruk'an sujadan. Di sini jantung saya berdetak laju, dan saya melihat diri saya. Jadi seolah-olah Quran ini, ayat ini satu komunikasi yang hidup yang menggerakkan hati saya, dan saya mengatakan jauhnya saya, sehingga ada satu macam
doa, satu rintihan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Keluar. Doa-doa itu keluar dalam satu ayat yang saya baca, potongan ayat yang saya baca ini. Mengapa? Karena Allah menjelaskan sifat para sahabat yang mengelilingi Nabi ini adalah interaksi mereka dengan Allah luar biasa. Kalau kita tengok dalam tafsiran di sini ya, disebutkan dalam tafsiran As-Sa'di ya. Saya rekomen juga bagi perempuan ingin mendapatkan tafsiran yang lebih ya tinggi lagi, boleh rujuk kepada tafsir As-Sa'di. Beliau menyebut begini ya dalam pada muka surat 329. Sementara pergaulan mereka kepada Sang Pencipta, kamu akan melihat mereka ruku dan sujud. Maksudnya Allah mensifati mereka rajin solat, di mana di antara rukun-rukunnya yang paling besar dalam solat ialah ruku dan sujud, yang dengan ruku dan sujud inilah mereka mengharapkan kurnia dan keredaan Allah. Maksudnya tujuan kemuncak mereka solat dengan ruku dan sujud adalah untuk mencari ridha Allah dan untuk mendapatkan balasan berupa pahala, bukan untuk memperbanyakkan rezeki seperti orang hari ini. Di sini kita boleh belajar, Allah tak menyebut solat, Allah menyebut sifat solat itu ya. Sebutan untuk solat kadang menggunakan yang pernah saya sebutkan dalam kelas penghayatan solat tuh, boleh ruku, boleh sujud, dan ini terus sekali. Tarahum ruka'an sujadan, maksudnya apa? Tarahum yusalluna, kamu melihat bahwa mereka tengah solat. Masya Allah. Untuk apa solat? Anda kena luruskan persepsi Anda tentang solat. Untuk apa Anda solat? Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, untuk mencari kurnia Allah ya, mencari ridha Allah. Akan dikurniakan namanya maghfirah di ujung jawabannya ya, maghfirah, dan ridhanya Allah akan bagi ajran azimah, dimasukkan ke surga, boleh berjumpa Allah. Allahu Akbar. Kita mungkin tak pernah melihat maghfirah itu sebagai satu kurnia, betul kan? Kita tak pernah melihat bahwa maghfirah itu adalah rizki yang sentiasa kena kita ambil petik melalui amal-amal yang telah direkomend oleh Quran dan Sunnah. Dengan solat, tenang rukuknya, tenang sujudnya, fadlah berupa maghfirah akan diberikan kepada kita. Dan kesannya orang yang diberi maghfirah Allah ketika di dunia itu, urusannya akan di-cover oleh Allah. Allahu Akbar. Kemudian simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah jelaskan ketika mereka ruku, sujud, ternyata ruku, sujud, solatnya itu ya, sujudnya itu boleh membawa kesan pada wajah mereka. Bah, sekarang puan-puan sila bercermin, perhatikan wajah puan-puan, wujud. Oke, ada yang dipoles pakai bedak, ada yang dibagi di sembur nano-nano, krim, macam-macam lah kan, wajah. Tahukah kita ada apa dengan wajah kita dalam Al-Quran ini? Wajah itu adalah sesuatu yang mulia, yang padanya akan tercermin satu isyarat. Ya, tercermin satu isyarat. Isyarat ini berupa kita katakan keceriaan, kebersihan, kejernihan ya. Saya teringat perkataan daripada Al-A'mash, dan perkataan Al-A'mash ini saya pelajari ketika saya belajar hadis di Al-Azhar pada tingkatan yang ketiga. Al-A'mash mengatakan begini, man kathura salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar.
Barang siapa yang banyak solatnya di waktu malam, maksudnya waktu malam itu tidurnya sedikit, banyak solat, ya, qumil laila illa qalila, ya, qum al-lail, bangun di waktu malam, illa qalila, melainkan sedikit saja untuk kamu tidur. Man kathura salatuhu bil lail, barang siapa yang perbanyak solatnya di waktu malam, hasuna wajhu bin nahar, maka ketika siang wajahnya akan berseri-seri. Saya lebih cenderung kepada pandangannya Mujahid. Mujahid mengatakan bahwa wajah yang cantik yang dikatakan oleh Al-Amash nih, di waktu siang bagi orang yang menegakkan solat, kesan daripada sujudnya itu bukan kesan fisikal, yaitu dengan adanya tanda hitam membekas dekat sini, ya. Karena itu Ibn Ashur mengatakan, waspadalah, tujuan kita solat bukan untuk menciptakan sebuah tanda dekat jubah, dekat dahi kita supaya hitam. Kalau ada kesan hitam itu karena ada gesekan dengan tanah, turab, dengan air wudu, itu adalah sesuatu tanpa qasdin, tanpa sengaja. So, kita tak boleh membanggakan benda ini. Ya, kalau ada dua orang sama-sama tanda di sini, kita tak boleh membezakan khusyuk ke tak khusyuk. Sebab apa? Kekhusyuan bukan ditandakan di sini, karena ada orang yang sininya hitam juga, dia tidak khusyuk. Mungkin ada unsur riya, itu kata Ibnu Ashur, ada unsur riya. Allahu a'lam. Ada yang tidak riya, dan kita tak tahu nak membezakan dua-dua ini. Ya, kita tak tahu. Ada juga yang tidak ada tanda di sini, tapi spirit sholatnya itu ada dalam kehidupannya. Apakah itu? Kata Mujahid, nur tawadhu wal khusyu', yaitu cahaya ketawaduan, cahaya kerendahan diri ketika dia berinteraksi, pertama dengan Tuhannya, kedua dengan sesama manusia. Ya, alhamdulillah kita dicerahkan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Memang ulama di sini berselisih pendapat, ada 3 pendapat mengenai simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda dalam wajah mereka disebabkan karena kesan sujud adalah, satu, boleh jadi berbentuk kesan mahsus physically, yaitu tanda hitam dekat jubah. Ini pandangan Imam Malik, macam-macam lah ada. So mereka melihat konteks mereka, orang-orang yang ikhlas memang ada lah konteks sekarang, wallahu a'lam. Yang kedua, bukan kesan fisikal tetapi kesan maknawi, yaitu kesan dalam jiwanya, di mana jiwanya ini merasa kerdil di hadapan Allah, rasa rendah, tawadhu ketika berdepan dengan sesama manusia, ya, khususnya kepada mereka yang beriman. Okay. Dan ini yang dikukuhkan oleh pandangan Mujahid, dan saya condong dengan pandangan Mujahid ini. Yang pertama, boleh, tetapi kita tak tahu mana satu yang ikhlas, tawadhu lillah, dan mana yang riya, yaitu ibtigha'a ridwan nas, mencari ridha manusia. Kita tak tahu yang pertama. Tapi yang kedua ini Allah yang bagi. Dan kesan daripada ketawaduan ataupun kecerahan wajah ini bukan sesuatu yang nampak dipandang oleh manusia. Tidak ada orang yang tahu. Allah yang bagi. So misalnya Allah bagi kita kesan daripada sujud kita yang sudah menyempurnakan hak-hak Allah pada ketika sujud itu, Allah bagi. Kita pun tak tahu Allah bagi, tak tahu. Dan orang lain pun tak tahu kita. Tapi kita ada, dan Allah yang tahu. Oke, cahaya dalam diri kita tidak terpancar kelihatan, tapi Allah yang tahu, tapi Allah bagi. Ya, dan yang ketiga, tanda mereka ini disimpan nanti di akhirat, di mana ketika di hari akhirat wajah mereka akan bersinar. Dalam hadis katakan kal qamar fi lailatul badr. Jadi wajah orang-orang yang sholat dengan khusyuk, So, bagi saya ayat ini motivasi untuk kita. Mengapa kita perlu adakan kelas penghayatan salat? Karena kita juga ingin mencari karamah dari Allah, dan karamah itu dibagi Allah pada ketika di hari akhirat, di mana wajah-wajah orang yang khusyuk salatnya, tenang salatnya, ya, rasa rendah di hadapan Allah, itu wajah mereka akan bersinar seperti malam purnama, kal qamar fi lailatul badr, ya, seperti bulan di malam purnama. Oke. Dzalika masalum fit Taurah, ini perumpamaan tentang para sahabat dan Rasulullah di kitab Taurat. Jadi
Taurat menjelaskan tentang siapakah sahabat, bahwa sahabat itu adalah mereka yang menegakkan dinil Islam dengan bersikap lemah lembut kepada sesama mereka dan tegas, garang, keras kepada orang-orang kafir, dan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya, ihsannya kuat dengan Tuhannya. Jadi hablum minallah dijaga, hablum minan nas juga dijaga. Dan ini yang menggentarkan hati orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi sekarang mengatakan, saya tidak jumpa umat Islam pada zaman ini seperti mana sahabat yang ada dalam kitab kitab Taurat kami. Allah. Ada satu dialog kalau tak silap. Apa pandangan engkau tentang orang? Tidak ada value mereka. Kita orang tak pernah takut dengan mereka. Kita orang sudah tahu siapa mereka. Ya Allah, saya baca, saya dengar ungkapan itu daripada padri itu. Saya rasa, Allah, inikah saya? Lalu kristolog itu bertanya, siapa orang yang kamu takuti? Yang kami takuti adalah mereka yang disebutkan dalam kitab kami, yaitu para sahabat. Allahu Akbar. Lalu ustazah menemukan satu buku, mungkin ustazah akan perlu bedah, buku parenting. Abi, ambil dekat beg Umi, buku parenting. Ya. Buku parenting, tajuk itu adalah mendidik generasi atau anak-anak ala sahabat. Saya terpana ketika tengok tajuk itu. Selalunya kan Islamic parenting, free screaming, parenting with love, parenting macam-macam lah kan, dibuat tajuk-tajuk tentang parenting itu. Tapi saya tengok satu tajuk buku ini ditulis seorang pensyarah fakulti pendidikan di Riyadh, ya, di Arab. Memang beliau seorang pengkaji ilmu pendidikan, dan memang dia seorang pensyarah, seorang doktor, ya, dalam kajian mengenai isu pendidikan semasa ini. Jadi bila saya tengok, Allahu Akbar, ini yang saya cari, ya, mendidik generasi ala sahabat Nabi, metode pendidikan anak muslim. Ya, ini buku ini. Mungkin satu ketika nanti kalau Allah izinkan saya akan bedah buku ini, insya Allah. Ya, melihat kelemahan jiwa anak-anak kita hari ini, saya teringat dengan kisah anak-anak di zaman Rasul. Ya, saya selalu kalau pagi suami saya akan membaca buku atau tafsiran atau apa saja, hasil buku itulah yang akan ditulis dalam bentuk status dekat Facebook yang sifatnya itu makiyah, ringkas tapi banyak orang yang terkilan juga lah. Itu beliau sempat membuka buku. Dalam buku itu suami saya terkejut karena dalam buku itu disebutkan anak-anak pada zaman Rasulullah, cintanya pada Rasulullah, mereka sebagai tunasnya Rasulullah. Ketika ada padri yang datang ke Madinah menghina Rasulullah, anak-anak ini terus belasa padri itu, dan padri itu mati dibelasa dan anak itu. Tapi karena anak-anak yang belasa, tidak ada hukum, tidak ada kisas. Tapi Umar bangga, ya. Apa kata Umar? Islam menjadi mulia karena anak-anak ini yang mencintai Rasulnya. Dan hari ini Islam tidak mulia karena kita tidak mencintai Rasul kita. Kita menambah-nambah ajaran Rasul kita. Kita tak menghargai perjuangan Rasul kita. Kita asyik kata apa salahnya, kan baik semata. Itu kebanggaan Umar. Anak-anak itu, ya Allah, kalau saya belajar tentang sirah anak-anak pada zaman Nabi, ibu-ibu mereka semangat bawa ke Nabi untuk mintakan doa, untuk jadi pelayan, untuk ini, untuk dihantar jadi askar. Ibu-ibu mereka itu cinta Rasul, sampai anak-anak mereka itu dibawa ke Rasul. Itu yang buat anak-anak itu cinta Rasul. Kalau ada orang hinakan Nabi, terus dibelasa. Makanya barang siapa menghina Nabi, darahnya dihalalkan. Betul kan? Nah,
Jadi yang tidak ada hari ini lah, ada bagaimana sekarang kita mendidik generasi kita, anak-anak kita, generasi sahabat yang menjaga sholat. Kita sibuk berbincang tentang masalah sholat. Kita lupa generasi kita. Kita lupa doa Nabi Ibrahim AS. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Sampai Nabi Ibrahim berkata, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana liyuqimus shalah. Dijauhkan anaknya itu daripada hiruk pikuknya satu keadaan menuju tempat Mekah supaya mereka boleh tegakkan sholat. Jadi di sini dalam buku ini nanti saya tak bincang hari ini. Jadi di sini banyak benda-benda poin-poin yang akan disebutkan bagaimana ciri-ciri generasi yang dikatakan sebagai generasi sahabat dan bagaimana cara kita mendidik anak kita agar seperti mana sahabat, khususnya yang disebutkan pada ayat yang sekarang ini. Inilah sanjungan yang holistik mengenai sahabat Rasulullah yang ada dalam Al-Quran, sehingga tak dibenarkan kita untuk mencela sahabat-sahabat Rasulullah. Oke. Sedangkan perumpamaan mereka, wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu. Masya Allah. Sedangkan perumpamaan para sahabat ya dan Rasulullah dalam kitab Injil berbeza cerita. Ya, disinilah adanya perumpamaan. Diumpamakan seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, yang tunas ini mengukuhkan tanaman itu, lalu tanaman ini menjadi kuat, lalu sempurna berdiri tegak di atas tanaman itu. Anda boleh bayangkan apa yang saya cakap tadi itu. Bagi sesiapa yang tak pernah tengok pokok, memang susah. Bagi siapa yang biasa berinteraksi dengan pokok, dengan tanam-tanaman, boleh bayangkan. Zar, tanaman. Akhraja syat'ahu, keluar tunasnya. Tunas itu macam mana Ustazah? Fa'azarahu, lalu menguatkan. Betul ke tunas itu boleh menguatkan tanaman? Fastaghlada, lalu boleh membesarkan tanaman dan akhirnya menjadi kuat. Fastawa, lalu berdiri tegak. Ala suqi, di atas batangnya dan juga di atas akarnya. Yu'jibuz zura, yang boleh menakjubkan petani. Anda kalau pernah menjadi petani kota, Anda menanam tanaman itu menjadi kuat, membanyak bilangannya dan saling menyatu satu sama lain, Anda akan kagum. Tapi kalau tak pernah tanam, Anda tak pernah kagum benda ini. Maka sekarang belajar untuk menanam itu untuk memperbanyak data absor, data pandangan, supaya kita boleh recall ketika kita berinteraksi dengan ayat Quran. Saya bila baca ayat ini, saya akan recall saya punya maklumat. Tapi ketika saya tahu maklumat saya tak cukup tentang masalah pokok, saya kena bukalah YouTube. Saya nak cari tanaman dekat padang pasir itu biasanya apa? Oke, saya cari kurma. Bagaimana kurma pokok itu boleh dikatakan sebagai pokok yang mengeluarkan tunas? Bentuk tunasnya macam mana dan betul ke boleh menguatkan? Saya search, saya cari. Oh, betul. Dan saya, ya, pagi tadi saya pun pergi ke taman rumah saya, dan dekat rumah saya memang saya tanam berbagai jenis tanaman dan keluar tunasnya banyak. Memang membuat hati saya itu berbunga-bunga. Tunas itu sekali lagi saya harapkan dia akan membesar, istaghlaba wastawa ala suki, dan dia akan tegak di atas batangnya itu, dan dia akan keluarkan bunganya, buahnya. Dan sekarang tanaman yang bertunas itu sekarang bunganya, Masya Allah, banyak bunganya. Saya dibuat kagum dengan tanaman itu, seperti mana petani dibuat kagum dengan hasil tanamannya. Tetapi karena tanaman itu adalah Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, maka di sini ada tujuannya. Liyaghidha bihimul kuffar. Oh, ternyata tanaman ini cuma gambaran tentang sifat para sahabat dan Rasulullah. Maka di sini sifat Rasulullah dan para sahabat yang diumpamakan seperti tanaman yang kuat, yang banyak, yang sempurna ini membuatkan orang kafir itu menjadi marah, menjadi geram, dan dikatakan dalam Quran, qul mutu biqaidikum, kegeraman itu boleh membuat seseorang mati. Dan saya baca di sini, saya pun seronok baca di sini, dan baca di tempat-tempat yang lain juga hampir. Al-Imam Ibnu Ashur
terkait dalam menafsirkan liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir itu rasa geram dengan kuantiti dan quality orang Islam pada ketika itu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarij as-Salikin, ya, ada dalam Rami ya, kitab itu Madarij as-Salikin. Ada Madarij as-Salikin itu satu tafsiran untuk satu ayat dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 3 jilid, tapi telah dibukukan dalam 1 jilid. Dalam buku itulah beliau menyebutkan begini, ya. Perhatikan baik-baik, saya bacakan di sini ya. Menjengkelkan itu membuat geram, ya. Menjengkelkan orang-orang kafir itu sangat disukai dan yang dituntut oleh Allah. Pernah tak kita buat jengkel orang kafir? Tak pernah, Ustaz. Takut nak buat jengkel mereka. Ya, itu mungkin saya katakan tadi, proses interaksi, pola interaksi kita pada Al-Quran itu silap mungkin. Anak-anak kita juga silap dalam pendidikan, modulnya, konten silabusnya. Coba kalau kita ikut cara Nabi, Quran turun, dibagi. Quran 13 tahun, ya. Dari kecil kita sudah komparatif, coba. Perbandingan agama. Ada sekarang pendidikan anak dari kecil ditanamkan studi komparatif bab agama. Katanya anak-anak tak payah dijelaskan tentang agama Islam, agama ibu bapaknya. Biarkan anak-anak itu ketika besar memilih sendiri. Allahu Akbar. Dicari-cari sumbernya dari mana? Teori pendidikan internasional. Kita ini punya pendidikan Islam. Tujuan pendidikan itu adalah untuk menjaga fitrah anak. Sekarang hadis itu telah dibantah oleh pakar-pakar parenting pendidikan dunia, bahkan orang Islam hari ini sendiri. Anak-anak dia akan bermain, itu fitrahnya. Katanya, anak-anak jangan didedahkan tentang Islam sebagai satu agama yang benar. Biarkan mereka dengan agama yang berbagai. Kelak ketika besar tentu dia akan menentukan pilihannya sendiri. Allahu Akbar. Dan ini, pendidikan seperti ini sangat dicintai orang-orang sekarang dan ditonjol-tonjolkan sebagai pendidikan terbaik bangsa. Dengan atas dasar humanity, bukan being Muslim, tapi being humanity. Masya Allah. Dan isu-isu pendidikan sekarang ini hanya mengungkap tentang masalah conscious mind, subconscious mind. Conscious mind, subconscious mind, istilah itu amat mengelirukan nantinya kalau seandainya kita tidak dari awal belajar tentang Al-Quran, mengikut hak-hak Quran itu, maka belajarlah tentang hukukul Quran. Insya Allah akan tahu kenapa Ustazah berkata seperti ini. Ya, bukan Ustazah tak coba. Ustazah dulu juga penggemar juga. Penggemar artinya apa salahnya? Boleh aja. Tapi ketika meneliti Al-Quran, Allahu Akbar, itu yang saya kata tak boleh jadi. Kena juga kita menerokai hazanah Al-Quran dan keluar dari penerokaan itu dengan membawa ilmu yang banyak. Menjengkelkan atau membuat geram orang-orang kafir itu sangat disukai dan sangat dituntut oleh Allah, oleh Tuhan. Membenarkan dalam masalah ini adalah bahagian daripada kesempurnaan ibadah. Ibadah Anda tidak sempurna kalau belum membuat geram dan jengkel orang-orang kafir. Serius dosa, serius. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Ini sahabat, maksudnya sahabat Nabi itu seperti itu. Siapa yang tak jengkel, tak geram dengan Umar? Semua orang tahu siapa Umar itu. Ketegasan Umar pada orang-orang kafir ini sampai membuat, wahai Nabi, saya tidak menerima untuk bertolak ansur ataupun berdamai dalam perdamaian Hudaybiyah. Kita ada iman, jom kita perang dengan orang Madinah, dari orang Mekah. Umar paling tak suka bertolak ansur dengan orang-orang kafir. Makanya sejarah Umar itu dicatat sampai sekarang dengan ketegasannya. Dan sekarang kalau orang hidup dengan gaya Umar, banyak celaannya. Seperti Umar pada zamannya, orang-orang di sekitarnya pun gatal dengan Umar. Sampai kerabatnya sendiri seperti Khalid bin Walid pun tak suka dengan Umar. Tapi di hujung kematian Khalid,
Khalid menyadari begitu bagusnya keputusan Umar dalam bab politik. Oke. Dan terakhir penutupnya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan, macam kalimat terputus ya di sini, dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman. Bincang tentang sahabat, tiba-tiba bincang tentang orang beriman. Maksudnya, siapakah yang dimaksud orang beriman dan beramal soleh? Yaitu para sahabat tadi. Jadi Allah menggelar para sahabat itu dan kesimpulan bahwa mereka, para sahabat itu adalah orang-orang yang beriman. Lalu mereka membuktikan iman mereka dengan amal soleh. Lalu mereka mendapatkan balasan berupa maghfirah. Dan yang kedua, mendapatkan ajaran azimah. Di dunia dapat maghfirah dengan dijaga oleh Allah. Di akhirat dapatkan ajaran azimah dengan dibagi karamah. Dan akhirnya dibimbing Allah menuju ke surga. Paham ya di sini ya? Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang Al-Amsal. Ustazah, lama Ustazah tafsirkan ini. Iya, memang saya tak sabar dah bincang tentang ayat ini. Al-Amsal. Ya, mungkin di sini juga banyak pakar parenting yang join kelas Amsal kan? Harapnya sedikit sebanyak Ustazah boleh menyumbang satu pemikiran mengenai para sahabat ini. Pertama, al-musyabbah, yang diumpamakan. Kemudian al-musyabbah bihi, objek yang digunakan untuk mengumpamakan. Yang ketiga, wajhush syabbah, yaitu aspek perumpamaan. Oke, baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kita tengok di sini siapa yang diumpamakan. Yang diumpamakan adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dengan as-sahabah. Siapa yang diumpamakan? Nabi Muhammad dengan sahabat. Dengan apakah Nabi kita dan para sahabatnya diumpamakan? Bizara, dengan tanam-tanaman, ya, beserta dengan asyata, tunasnya. Tanaman dan tunasnya. Tanaman inilah yang kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya hanya seorang yang dipilih Allah sebagai seorang Rasul. Di sekitarnya nanti akan ada mereka yang beriman, dan para sahabat inilah yang dikatakan dengan syatah. Oke. Untuk tahu dalam hal apakah para sahabat dan Rasulullah itu diumpamakan, kita cek dulu fenomena ini. Oke, kita cek fenomena ini. Kita cek fenomena ini, kita akan tahu di sini dalam hal apa Muhammad dan sahabatnya itu diumpamakan. Ya. Jika ada tanaman, lalu pada tanaman itu misalnya keluar tunasnya, lalu tunas demi tunas akhirnya keluar, apakah yang akan berlaku pada tanaman itu? Yang berlaku adalah fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqi. Perhatikan di sini, whiteboardnya sampai bawah ke Abi? Oke, kita coba gambarkan tanaman, ya. Saya akan buat tanaman yang padang pasir punya saja ya. Kita bayangkan kita tengah melukis pokok kurma, ya. Ini garis-garis daripada pokoknya mesti ada kerasnya ya. Ini tanahnya. Oke. Hidup seorang Nabi kita Muhammad SAW seperti satu pokok kurma. Di sini nanti ya akan ada tunasnya. Di sini akan ada tunasnya. Di sini pun nanti ada tunasnya ya. Jadi nanti boleh cek, saya pun dah cek sebetulnya.
Kadang dalam satu pokok ini boleh ada 7-8 tunas. Bayangkan kalau satu pokok ini bertunas nanti lama-lama dalam satu kawasan ini, ya, ini semua ini akan dikelilingi oleh banyak pokok. Dari satu pokok menjadi banyak pokok. Bahkan mungkin ya, boleh kita katakan akar ini akan semakin menghujam ke bawah karena setiap tunas ini fa'azarahu, dia akan menekan, ya, akar itu ke bawah, sehingga lama-lama pokok ini menjadi kuat. Nabi Muhammad itu menjadi kuat itu karena di sekelilingnya tadi ini ada, ya, dari satu yang beriman Abu Bakar, masuk yang kedua, masuk yang ketiga, masuk yang keempat, masuk yang kelima, masuk yang keenam, masuk yang ketujuh, masuk yang ke-8, masuk semuanya, jadilah jumlah sahabat itu banyak. Maka Ibnu Ashur mengatakan mengenai perumpamaan ini, perumpamaan ini merupakan satu perumpamaan tentang keadaan orang Islam di awal agama diturunkan, ya, dari awalnya sampai perkembangannya sehingga umat Islam menjadi banyak. Demikianlah Islam itu awalnya sebagai agama yang lemah, ya, kemudian lama-lama menjadi kuat, lalu menjadi kukuh dan bahkan memenangkan ke atas agama-agama yang lain. Ya. Tadi masih ingat kenapa para sahabat itu asyidda al-kufar liiqamatid din, untuk menegakkan agama. Ya. Jadi tanaman-tanaman ini sebetulnya gambaran tentang para sahabat. Ya. Kita boleh analogikan bukan kurma saja, tanaman apa saja. Mungkin nanti kalau di tempat lain, ya, saya tengok ilustrasinya seperti ini, ya. Satu tanaman keluar, ada dahannya, ya, ada sumbulahnya, ada daun-daunnya, ya kan? Ada daun-daunnya. Tiba-tiba nanti punya anak tunas, keluar lagi tunas, keluar lagi, sampai semuanya memecah keluar dan menjadi tanam-tanaman. Akhirnya beranak-beranak jadi banyak, dan kadang-kadang di sini juga akan keluar dahannya, boleh menambahkan ranting-rantingnya, boleh lagi, ya, dan belum lagi yang lain. Masya Allah. Jadi pertambahan dalam tanaman kita tak kita nafikan. Oke, contoh Ustazah misalnya yang membawa Ustazah suka, contoh bunga ros Jepun. Masya Allah, beli kecil je, tapi sekarang satu tempat itu penuh, bertunas dan keluar anak-anaknya, tunas-tunas baru, harapan kehidupan, sehingga mereka semua membiakkan daun-daunnya, kemudian bunga-bunganya bermekaran, nampak indah taman bunga itu. Tapi kalau kering layu satu saja, ya, tidak menyenangkan pemandangnya. Maka kenapa kita mengapa kita nak berkembang banyak? Paling mudah pokok pisang. Pisang itu sebelum dia mati, dia akan memberikan tunasnya, dan tunasnya bukan satu. Saya jumpa di sekitar rumah saya, dekat tepi dengan sungai, karena saya memang orang Sungai Merap. Ada satu pokok dulu pisang ditanam itu. Ya Allah, sekarang penuh dengan tunas-tunas, dan saya kata indah. Tanaman kawasan ini macam kawasan pokok pisang jadinya. Jadi satu. Ya, Anda juga begitu kan, dari satu kan? Siapa? Adam bertunas sampai akhirnya menjadi 7 miliar manusia hari ini. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dalam hal apa sebetulnya perumpamaan ini, dalam hal, ya, asyiddatu, ya, asyiddatu fil imani wal amal, ya. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat ini ketika diumpamakan seperti pokok dan tunasnya, itu hakikatnya bahwa Nabi kita dan para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu kuat dalam hal iman. Nih, akarnya menjadi kuat, dan dalam hal amal. Ya ini ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, anak-anak pokoknya, macam-macam semua keluar. Ya, jadi kuat dalam iman. Iman itu akarnya, amal itu semua inilah yang boleh menguatkan. Ya, tanpa ada tunas pertama,
yang menguatkan akarnya, ditambah lagi dengan tunas-tunas yang baru, niscaya pokok ini akan cepat rapuh. Jadi satu pokok saja pun kalau Anda perasan dia akan melahirkan banyak tunas, satu pokok saja, ataupun tak beranak dia tapi bertunas kuat macam pokok-pokok raksasa yang ada dekat tepi-tepi jalan ya. Dia banyak ya bertunas dekat bagian batang-batangnya, dan tunas itu yang akan menguatkan batangnya untuk tegak berdiri di atas tanah. Ataupun jenis tanaman, bukan pokok, tanaman juga dia boleh bertunas-tunas. Jadi itu gambaran betapa kuatnya, syiddahnya Nabi kita dan para sahabatnya dalam memegang iman dan juga amal saleh. Iman pengakaran dalam diri, amal saleh sebagai pembuktian bahwa akar itu telah kuat, maka otomatis dia akan keluar sendiri ya amal solehnya. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ya, jadi kalau kita tengok di sini, ya, ini tunas ini adalah as-sahaba. Sedangkan ini tanaman pertama adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ustazah memang kalau belajar juga seperti ini ya. Jadi ustazah akan buat lukisan ya untuk memudahkan, dan saya berharap puan-puan dan tuan-tuan buku ini kelak akan dibuka oleh anak saya. Walaupun sekarang dia tak peduli pun dengan tulisan saya sini, semoga nanti di akhir hayat saya buku ini akan dirujuk oleh anak saya. Oh, Umi melukis, oh Umi begini cara mengajar. Jadi dia tahu apa yang saya lakukan, karena sebetulnya puan-puan dan tuan-tuan, anak-anak kita itu dia akan menghargai kita kalau kita tidak ada. Sama seperti kita menghargai anak kita, merindu anak kita bila kita berpisah. Misalnya anak kita pergi asrama, pergi jauh ya, belajar studi dekat universiti luar negara, kita baru menghargai ketiadaannya. Ketika ada bergaduh, ya. Saya teringat ada seorang kita katakan seorang budayawan di Minangkabau. Dia tidak belajar, dia tak sekolah, tetapi dia pandai. Dia pandai, dan ayah dia nih ya, dia bernama Mak Katik ya. Ayah Mak Katik nih, dia punya kebiasaan menulis dalam meja tulisnya, dalam mejanya dia menulis, dan tulisan itu tidak akan ditutup, dia akan biarkan entah dalam kertas ke dalam tulisan buku. Apabila dia mendapati tulisan itu di mejanya itu hilang, tidak ada, atau tertutup semula, tertutup begini dan dikemas oleh istrinya, dia akan marahi istrinya. Kenapa ustazah? Kan perempuan itu kan mesti kemas rumah. Ini tipe lelaki yang berbeza. Dia ingin bukunya itu, tulisan dia itu terbuka, ya, macam saya yang terbuka. Tujuannya apa? Semoga anaknya tengok dan melihat tulisannya. Ketika tulisannya, kertasnya ini berpindah tempat, bukan karena istrinya yang mengemas, tapi karena anaknya yang mengambil, dia tak marah. Karena itu tujuan dia, agar anak itu yang pegang bukunya itu, walaupun setakat pegang sekalipun, tak pindahkan tempat, yang penting anaknya melihat itulah tulisan ayahnya. Jadi saya pun melihat tulisan-tulisan saya ini yang berwarna-warni, dan kita tak perasan, tinggal satu kali saja. Satu kali ya, 36, 2 kali pertemuan kita sudah selesai berbuku. Bayangkan puan-puan ya, ini buku warna-warni nih, semua sudah kita pelajari. Tak sedar kita berbuku dengan 5 tafsir, 6 tafsir. Ya Allah. Jadi ini satu kepuasan apabila kita belajar dengan continue, berterusan. Dan kalau ada kebosanan, anggap itu tazin setan. Biasanya kan gini, awak tak penat ke, nanti takut tak beramal, nanti kamu begini-begini, dahlah berhentilah sekejap. Masya Allah. Jadi itulah puan-puan dan tuan-tuan, nikmatnya belajar ini susah untuk dibahasakan bagi orang-orang yang tak pernah belajar. Kita ini kalau belajar nih, macam bagi saya sudah kecanduan.
candu belajar. Saya teringat kata Allah ya mengenai Abdullah bin Abi Maktum, orang yang sudah kecanduan belajar itu adalah orang dalamnya sudah ada khasyah. Kalau sudah ada rasa kagum pada Allah, dia akan tercandu dengan objek yang mengagumkan, sama ada dia akan tercandu dengan Quran, sunnah Nabi, ataupun dengan alam semesta dan fenomenanya. Oke, perempuan dan tuan-tuan, jadi daripada perumpamaan seperti ini, nampaknya kita tidak akan mensia-siakan lagi fenomena di hadapan kita nanti, dimana kalau kita melihat satu pokok melahirkan banyak pokok di sekitarnya yang sama, itu gambaran Nabi dengan para sahabat. Itulah yang membuat orang kafir rasa takut dan gerun, bahkan orang-orang kafir merasa terhina ketika itu. Dan kita bayangkan inilah jamaah Islam, dan perempuan dan tuan-tuan, alangkah baiknya kita juga membina satu community yang belajar Quran, belajar sunnah, belajar alam ini saling melengkapi dalam community yang kalau kita bina sekarang dalam dunia maya, mungkin satu ketika nanti Allah pertemukan kita semuanya, kita saling mengukuhkan, kita saling menguatkan, kritik untuk membangun, kritik untuk bukan untuk menjatuhkan. Terkait dengan ilmu, saya bagi tahu, buang budaya sentimen, karena ilmu dibina atas dasar argumen. Buang budaya sentimen, dengan sentimen itulah Anda akan jatuh nanti. Dan tegakkan budaya argumen, dengan argumen itu Anda akan bersaing dengan kawan-kawan dalam bab ilmu yang benar, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun. Jadi kita bukan terikut untuk banyaknya followers. Memang ini followersnya banyak para nabi, tapi followers yang ulama yang tahu tentang ilmu, bukan yang membabi buta macam hari ini ya. Jadi satu conclusion dari saya, begitu indahnya akhlak para sahabat. Akhlak mereka dibina atas kedekatan dengan Allah. Akhlak mereka, akhlak karimah yang timbul daripada hati yang tawadhu. Mereka bangkit memperbanyakkan sujud mereka. Mereka bangkit untuk memperbanyakkan rukuk mereka. Dan semoga Allah berkehendak dan memberikan kita satu, bukan setakat dorongan, tetapi juga memberikan satu kemampuan. Apa arti sebuah keinginan jika Allah tak bagi kita kemampuan untuk merealisasikan keinginan? Apa arti kemampuan jika Allah juga tidak memberikan dorongan berupa kehendak untuk melakukan? Semoga Allah bagi petunjuk kita untuk terdorong menjadi orang-orang yang seperti para sahabat, dan memberi kekuatan untuk merealisasikan apa yang kita kehendaki untuk menjadi para sahabat. Dan semoga kita juga dimudahkan oleh Allah untuk mendidik generasi kita menjadi generasi ala sahabat, dan kita sendiri adalah sebagai para sahabat. Walaupun tidak berjumpa Nabi, tapi setidaknya kita akan menjadi ikhwan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bi, nanti malam ini tiba-tiba sama macam rasa